Hari ini tuh hari yang lumayan spesial, bahkan sangat spesial sih, karena hari ini tuh gue berulang tahun yang ke-30 dan gue memutusin buat bikin konten ini. Ini bahkan konten pertama gue ngomong ke kamera kayak gini. Oh my god, I never imagined in my life. Ini tuh juga terinspirasi dari salah satu konten creator gitu loh. Dia berulang tahun yang ke-40 waktu itu. Terus dia bikin kayak konten 40 poin dalam hidup gitu. Terus I was like, okay, maybe I should do that. Gue udah planning ini dari lama sih. Dan tapi ternyata tuh gue nggak nyangka bahwa ini bakal terjadi gitu. Terus kemarin gue juga dengar konten yang dia bilang gini, ketika lo berdiri, misalnya bayangin lo kalau berdiri, terus lo dikelilingi 5 bayangan hitam ini adalah mimpi-mimpi lo yang lo nggak pernah perjuangin, which is like sangat creepy, sangat 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 menyeramkan gitu. Dan di sini gue udah siapin oretan 30 poin yang telah gue jalanin selama umur gue 30 tahun ini. Gue juga alasan gue kenapa uploadnya juga hari ini karena hari ini tepat tanggal 21 Mei gue berulang tahun, jadi ya, I want to make this thing special. So let's get to the point number one. Ini tuh related kenapa gue bikin konten hari ini. Jadi as I mentioned, gue umur 30, which like I look very 30. Terus gue pikir kayak dulu when I was young, gue pikir kayak ketika ngeliat orang 30, damn you're so old. Bahkan gue tuh joking ke teman-teman gue kayak damn bro you're so old and like bla bla bla. Kayak bahkan dia kalau masuk ke mobil dia kayak mengeluarkan suara oh gitu. But now I'm 30 bro, I've joined them. That's crazy. So poin yang pertama adalah never too late to start something, bahkan something new. Di sini gue memulai konten umur gue 30, which is I don't know how if it works or not, but at least I try. Sebenarnya tuh emang waktu itu terbatas, tapi kalau lo tidak mengusahakan sesuatu yang lo pengen di dalam limit waktu lo itu membuat itu terdengar lebih buruk gitu. Terus poin yang kedua adalah ups and downnya kehidupan. Gue tuh mikir ya, kayak gue tuh ngelihat orang atau benar-benar orang yang gue look up, dia tuh mengalami kejatuhan lah, let's say, which is tapi dia bisa bangkit lagi. Bahwa gue tuh menarik kesimpulan bahwa semua orang tuh pasti ada masa jatuhnya. Gue juga pernah merasakan masa jatuh. Sekarang yang gue usahakan adalah gimana gue manjat setinggi-tingginya supaya at least kalau gue jatuh nggak sedalam kejatuhan gue yang pertama gitu. Terus lanjut ke poin ketiga, itu tuh penting banget. Di sini tuh poin penting banget karena salah satu sejarah atau salah satu histori gue bahwa penting banget men-set up short term dan long term goal. Sekarang gue tinggal di Jerman. Ini tuh udah gue set ketika tahun 2019 ketika gue join salah satu multinational company. Gue pikir waktu itu tuh kayak perusahaan ini bagus, kayak I see the future here. Kenapa enggak gue climb inside organisasi gitu. Sampai akhirnya gue bangun koneksi, gue bangun reputasi, gue tunjukin kalau gue bagus, dan gue selalu communicate to my boss like, hey I want to move and then I want to contribute worldwide, something like that. Terus ternyata somehow setelah itu I can make it. Penting banget untuk set up short term dan long term goal. Terus sekarang poin yang keempat, jangan terjebak di comfort zone. Itu penting banget sih bagi gue. Karena bagi gue nggak tahu, I don't mention to anyone. Karena bagi gue jalan menuju sukses itu adalah hurt and pain gitu. Lo nggak bisa sukses tuh dalam keadaan yang comfort. Even kayak misalnya orang yang tajam melintir itu tuh mereka tuh harus through the hard way. Mereka harus mempertaruhkan resiko yang tinggi untuk mendapatkan imbalan juga yang lebih tinggi gitu. There is no comfort way to achieve the success. Which is that's what I do. Sampai sekarang gue ngelakuin banyak hal banget. Gue learn a lot.
bangun fondasi yang kuat sampai gue bisa di posisi ini sekarang. Terus poin yang kelima itu adalah loneliness. Ternyata tuh nggak seburuk yang gue pikir gitu, bahwa sometimes you need it. Karena dalam mengambil keputusan tuh mungkin mendengar banyak advice atau mendengar banyak masukan dari teman-teman lo itu tuh penting, tapi kayak lo juga harus pintar milahnya, karena terlalu banyak opsi atau terlalu banyak advice masuk itu juga bakal mendistorsi pilihan lo gitu. Jadi ketika lo udah memutuskan sesuatu, setidaknya ketika lo gagal, lo nggak akan kecewa karena ngikutin pilihan orang lain. Gitu dong sih. Terus poin yang keenam, ini salah satu hal yang gue pelajarin juga, bahwa apa yang lo lakuin sekarang tuh bukan tergantung dengan seberapa yang lo korbankan gitu, tapi lebih ke very very productive way. Kayak, oh gue tahu bahwa gue dalam 2 jam ini gue akan melakukan dan impactnya itu sangat besar. That's enough. That's my opinion. Terus poin nomor 7, there must be a price to pay to achieve the success. Ini tuh related ke poin nomor 4. Seperti yang gue bilang, kayak jalan menuju sukses itu kayak hurt and pain, loneliness, everything through the hard way. Terus poin nomor 8, bagi gue itu salah satu bangganya ketika sukses tuh gini, ketika lo udah melalui jalan yang berat, lo akan ngelihat ke belakang dan lo akan bangga kepada diri lo, damn I through that way, terus gue sekarang di sini gitu. Kalau everything runs smoothly, you'll become numb atau kayak hampa gitu loh. Be grateful for everything you achieve. Terus lanjut ke poin nomor 9. So, kalau gue bisa cerita dikit, gue tuh lumayan anak yang nerd ya. Gue nggak banyak teman by the way. Tapi it's okay to be nerd, you know, like you can be, lo bisa tunjukin siapa lo sebenarnya gitu tanpa harus bikin topeng. Oke, gue so gaul. Poin nomor 10 ini tuh adalah poin yang sering gue share juga ke teman-teman atau buat sekitar gue, bahwa don't complain. Kayak dalam hidup tuh jangan komplain. Kalau komplain tuh nggak akan nyelesain apapun. Yang lo harus lakuin tuh kayak pikirin gimana cara nyelesain sesuatu. Kalau komplain tuh nggak akan ada habisnya. Terus selanjutnya nomor 11, bagi gue penting untuk dress up, karena itu bukan dress up untuk orang lain ya, tapi dress up untuk diri lo sendiri. Karena contohnya, kalau lo ketemu orang gitu, siapa tahu dalam perjalanan atau dalam apapun lo ketemu orang yang lebih tinggi dari lo, dan suatu saat siapa tahu orang itu akan ingat bahwa, oh this guy, at least the first impression is good, you know. Kayak which is gue bener-bener karir gue, I mean like apa yang gue alamin sekarang tertolong banget dengan cara gue berpakaian atau cara gue menampilkan diri gue di hadapan orang lain itu. Terus poin nomor 12, always be number one in every group, in your group, in small group, everything, kayak mau kecil mau besar, always be number one. Jadi yang terbaik gitu, jadi salah satu yang terbaik gitu. Misalnya tuh di dalam kelas ada 36 siswa, lo tuh harus jadi bener-bener yang terbaik di situ. Kalau lo nggak bisa ngalahin 36, gimana lo cara ngalahin di real life yang lebih besar gitu. Itu ada peribahasa yang kayak lebih baik jadi kepala semut atau ekor gajah, which is I do jadi kepala semut, karena kayak nanti tuh everything itu escalate, semuanya tuh akan bertahap menjadi lebih besar. Kalau lo nggak bisa taklukin hal yang kecil atau grup yang kecil, I don't know. Terus poin nomor 13 itu prioritize the time. Gue nggak tahu gimana cara simple jelasinnya ke kalian, tapi gini, kebanyakan orang tuh misal, let's say gue ngajakin orang, hey let's hang out this time, next week. Terus dia bilang kayak, let's see, because karena gue nggak tahu gue bakal ada ngapain minggu depan.
Bro, if you don't like the person, just say sorry, I can't. That's it. It's not gonna hurt anyone. Tapi kalau lo misalnya kayak sorry, I don't know, bro, karena waktu orang lain tuh juga penting gitu loh. Dia ngajak lo ketemu bukan berarti dia kayak waktunya juga luang atau terbatas, but they want to make a connection. That's also important. Terus poin 14, ini yang selalu gue bilang ke orang, tapi mungkin ini against some people, bahwa kayak kaya tuh dimana lo bisa membeli waktu. Misal di sini gue di Jerman, I should do cooking, yo. Misalnya tuh pulang kerja capek, gue harus masak dulu baru bisa makan, atau weekend nyuci atau bersih-bersih. But in Indo, I never done this. Really, gue bisa hire orang untuk bersihin, atau gue bisa makan di restoran like grab and go, atau gue bisa order food gitu. That's very easy, and then it's saving my time to make another productivity. I can go sport, I can go anything. Tapi di sini gue harus masak, gue harus melakukan bersih-bersih gitu. Tapi at least gue belajar bahwa cara masak, cara bersih-bersih, which I never did, which gue belum pernah ngelakuin itu sebelumnya, which is good. Terus poin ke-15, don't forget to enjoy your time. Ini penting banget sih, karena kayak sekarang umur gue 30, kayak in the blink of eyes gitu. Jadi kayak bener-bener you should enjoy your time. Terus yang ke-16, do your hobbies. Even kalau lo bisa cari hobi baru gitu. Misalnya contohnya gue beli piano, which is I can a little bit play piano, tapi gue beli piano untuk belajar benar-benar cara main piano gitu. You should do that, karena dewasa ini tuh semuanya tuh hanya berkutat dengan kerjaan gitu. Gue tahu ada prioritas, tapi you should enjoy your life as well. So, do your hobbies. Nomor 17. Nomor 17 ini menarik banget karena gue itu lumayan pilih-pilih untuk spend duit. Misalnya tuh gue nggak mau spend duit untuk sesuatu yang nggak penting. Kayak let's say beli something and then go home, gue kayak ngapain gue beli ini gitu. Tapi gue tuh selalu happy ketika gue beli memories. Misalnya tuh gue hangout sama teman-teman, let's say I can pay them, and then but I enjoy the moment. Atau gue hangout sama keluarga, kayak creating memories. Mereka mereka benar-benar seneng. Kemarin gue ajakin jalan-jalan road trip, which is we never done this before. Terus mereka benar-benar senang gitu, dan my name is sounds ke banyak orang gitu, kayak I can get them like very good trip. Poin ke-18, ya related sama poin nomor 17, jangan impulsif. Jangan impulsif untuk beli sesuatu yang gak penting gitu. It's better to creating memories than impulsive buying. Terus poin ke-19 itu, ini yang masih gue lakuin sekarang dan masih tetap harus gue usahain, bahwa learning to say no. Karena ternyata tuh nggak cuma orang Asia atau orang Indonesia, bahwa banyak juga yang kayak people pleaser gitu, susah untuk bilang tidak ke sesuatu. Tapi juga pilih-pilih, kalau misalnya sesuatu itu berdampak positif, mungkin kedepannya buat lo, kenapa enggak gitu, kenapa enggak lo lakuin. Tapi benar-benar kalau yang memberatkan dan emang tidak ada benefit, why should you say yes? Terus yang poin ke-20, oke, ini lumayan, I don't know how to express this, but gue tuh nggak terlalu kita tuh atau kita nggak terlalu penting gitu buat hidup orang lain gitu. Ada atau tidaknya kita tuh it's okay gitu. Mereka still they're running their life. Kecuali misalnya tuh contohnya gini, kayak lo di invite ke party dan you should go.
Tapi kalau misalnya lo tidak di-invite di party, jangan pernah meminta untuk diajak gitu. Kayak it's not cool. Benar-benar hargain diri lo sendiri. Kayak kalau emang nggak di-invite ya jangan datang. Terus poin nomor 21, gue tuh realize bahwa kayak I should do much more thing in my life. Gue sekarang 30, which is like I consider that this is like mid old. Gue tuh in my 20s overthink about my future. That's at least I think. Karena gue tuh ketika gue umur 20, gue tuh lebih mikirin kayak gue tuh bakal sukses nggak ya, jalan yang gue tempuh ini tuh benar-benar bakal ngasilin nggak ya gitu. Tapi instead of that, sebenarnya harusnya gue tuh kayak benar-benar enjoy my time gitu. Kayak at least you're on track, it will be okay. Dan ini yang bakal gue lakuin ke depannya. Jadi kayak gue bakal enjoy my time, my 30, like I will do travel more. So benar-benar enjoying life. Selanjutnya poin ke-22, this is also quite annoying. It's okay to play game. Poin nomor 22 itu adalah it's okay to play game because dulu tuh gue tuh lumayan kurang suka sama orang yang main game, karena bagi gue itu kalau lo main game lo bakal bisa ngancurin waktu lo gitu, kayak lo bisa ngelakuin hal yang lebih produktif daripada main game. Sampai akhirnya gue kenal game dan gue main, ternyata it's okay to play game. It kinda releasing stress juga gitu. Terus poin yang ke-23, gue tuh nggak suka debat. Jadi mau debat sama cewek, sama temen, sama grup, whatever. Tapi gue tuh suka untuk cari solusi atau compromising gitu. Bagi gue itu tuh lebih valuable daripada cuma debat menentukan siapa yang salah, bla bla bla. That's nothing. That's just waste time. Terus poin nomor 24, which is ini yang selalu gue usahain dan masih gue usahain, to be on time. Karena benar-benar yang kita harus hargain itu bukan cuma waktu orang, tapi juga waktu kita gitu. Kalau kita delay, ya berarti hari kedepannya juga bakal delay kan. Jadi on time itu penting. Selanjutnya poin nomor 25 itu adalah missing knowledge is bring you to the darkness. Karena gue tuh seneng gitu, bahkan kayak pengetahuan-pengetahuan yang simple, kayak misalnya ternyata kayak babi nggak bisa naik ke atas gitu-gitu. That's simple knowledge, but it's very fun. Penting banget untuk baca, untuk mengetahui hal yang terjadi sekarang, untuk mengetahui apapun itu. Terus poin nomor 26 itu penyesalan itu tuh lebih menakutkan daripada ketakutan itu sendiri. That's quite hard. Selanjutnya poin ke-27, it's okay to communicate your feelings. Misalnya lo suka sama orang, ya bilang aja lo suka. That's nothing gonna happen. Karena kalau dia benar-benar you get the feeling, then you'll be together. Dan kalau lo nggak nyatain itu bakal jadi penyesalan gitu. Terus misalnya just say to your boss like, hey, I don't like this, or you like this, I like this. Just communicate it. Terus nomor 28, find your own skill. Kayak gue tuh sejak kecil, gue bilang tadi gue tuh nerd dan gue nggak banyak teman. Jadi gue tuh selalu mencari sesuatu yang keren gitu. Misalnya nih kayak gue main basket. Padahal gue tuh nggak ada garis keturunan keluarga gue yang main basket. Tapi that's why I should do twice. I should do double than other people. Gue harus latihan lebih keras supaya untuk mencapai level mereka gitu. Misalnya tuh contoh lain tuh kayak main gitar atau main musik. Misalnya dalam saudara-saudara gue juga nggak ada yang main musik, tapi I have a band. I used to have a band, which is itu salah satu cara gue survive dalam lingkungan gue atau dalam tongkrongan gue untuk tetap keep up
at least gue tuh nggak useless gitu dalam tongkrongan. Udah nerd, useless. Terus poin nomor 29, don't look down to people. Karena penting banget ya, kita tuh nggak tahu orang tuh bakal jadi apa. Kita tuh nggak tahu orang tuh bakal jadi apa, jadi bener-bener harus hargain orang. Poin nomor 30 yang terakhir, don't compare yourself to others. Karena orang-orang tuh setiap orang punya different way, different path, different journey, different start even. Jadi it's okay, don't worry, you're not late. It's just maybe you start later than others. So that's it, my 30 point of life. I don't know apakah gue bakal konsisten bikin konten, tapi kalau lo tertarik atau lo suka, just like, share, and subs. Let's see if I do it one more. Maybe kalau misalnya gue ketemu poin-poin yang lebih penting lagi atau lebih poin-poin yang menarik lagi, gue bakal share like for short videos in Insta or TikTok. And this will be fun. Let's see. So, thank you. Cheers.